Ubur-ubur ikan lele. Iya. Subur-subur lele. Hehehe. Jadi topik hari ini Ya. tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Topik utama iya. topik utama. Jadi lapas toh? Iya. Lapas membantu untuk ketahanan pangan. Jadi di seluruh lapas di seluruh Indonesia, dan bukan cuma lapas, seluruh TNI, Polri toh semua. Ini lapas khususnya membantu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Itu. Iya, lantaran ini Jadi program program pemerintah pusat. Jadi bukan cuma di lapas, juga semua TNI, Polri, semua masyarakat. Itu di dorang mintakan tuh untuk jaga itu ketahanan pangan. Semua kesadaran orang pe kehidupan kan memerlukan orang pe pangan yang harga pangan juga mesti stabil. Jadi memang pemerintah bilang semua itu jangan cuma mengharapkan bantuan. Jadi ini lapas kelas 2B Tondano. Dorang ada kasih tunjuk dompe kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Ada kegiatan panen perdana padi dorang. Wow, itu mantap itu Kang. Jadi hasil program pertanian warga binaan yang dong garap sejak 4 bulan lalu. Bulan lalu kegiatan ini dilaksanakan yang baru-baru ini dorang ada panen toh di area pertanian dalam lingkungan lapas. Jadi di lingkungan di lapas itu. Itu lapas kok di Papakelan itu yang di Minahasa itu dia pinggir-pinggir DPCC itu kobom PC semua. Itu dalam batanan toh. Jadi memang kalau mau lihat dan serta dia semua panen, yang tuh padi so kuning semua. Memang memang. Jadi ini program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita toh. Asta Cita Presiden dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan memang semua juga kan pemerintah pusat dalam ini Presiden selalu menghimbau pemasyarakat mesti jaga. Orang juga jangan selalu mesti ada tuh tanaman biar cuma buat orang supaya tuh harga pangan itu tetap stabil. Karena orang banyak menghasilkan toh. Tapi kalau kurang mah ya orang ambil dari luar dah. Itu jadi orang mesti beli dari negara lain. Jadi rupa orang dulu tuh sama dengan orang di Sulawesi Utara. Itu daerah Nyiur Melambai. Selain itu kelapa itu Nyiur Melambai, orang lumbung-lumbung padi juga banyak di Bola Mangondo khususnya. Jadi ketahanan pangan ini kondisi terpenuhinya pangan bagi individu maupun negara. Yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, kemudian pangan beragam macam-macam bergizi, merata, terjangkau. Jadi untuk memungkinkan untuk masyarakat itu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Betul. Kalau bicara tentang pangan itu memang luas semua. Pangan itu kan bukan cuma beras. Pangan itu sama dengan umbi-umbian juga. Apa yang orang mau konsumsi, sayur, bumbu-bumbu masak, termasuk itu. Jadi pemanfaatan pangan yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Betul. Kemudian stabilitas pangan. Ketersediaan pangan harus stabil dan tidak mudah terganggu oleh faktor-faktor. Misalnya bencana alam atau perubahan iklim. Cuaca. Jadi pertumbuhan kan nyanda nyanda subur dang. Sama dengan bilang kadang-kadang ada gagal panen. Sama dengan kalau ada angin keras kencang atau sama dengan bilang tadi bencana alam. Kadang-kadang orang petani-petani mengalami gagal panen. Betul. Untuk kan serta pensiun sudah jadi petani. Biar cuma rica, bawang, tomat. Dia petani apalagi padi dia. Ada padi biar cuma 2 jingkal petak ada dang. Jangan kok merendahkan. Marngana mesti merendahkan nanti akan ditinggikan. Memang di dekat lapas itu untuk pekobong. Jadi memang mungkin. Jadi bye-bye jangan panen ngana bilang nak punya padahal lapas punya. Lapas itu ledo pembakalai. Kade lapas bilang itu kapan nape orang semula aja potong turun pe padi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Pilar dan faktor ketahanan pangan. Misalnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini mempengaruhi ketahanan pangan
kemudian teknologi betul. yang dikembangkan. Betul itu Tin. Untuk baru mau bilang lantaran sekarang kan DP cara menanam saja padi so lebih modern. Soalnya sama dengan dulu toh. Kalau dulu tuh orang pakai tali Ini so pakai mesin, bajalan-bajalan ku tanang-tanang. Cuma jaga taruh toh. Dulu mesti pakai sapi mesti Bapak Jeko. Dulu saki belakang tanang toh. Sekarang so perang traktor Bapak Jeko, basisir, batanang. Ya seru. Sekarang ketuk DP perkembangan toh. Jadi ketahanan pangan di lapas khususnya toh ini kan Tora mau bicarakan tentang di lapas toh. Itu dapat mewujudkan melalui berbagai kegiatan pertanian yang di lapas. Misalnya ada peternakan, ada budidaya sayuran, toh. Kemudian ada penanaman jagung, kemudian ada peternakan ikan lagi. Peternakan ikan banyak pokoknya itu. Dia biasanya kalau sama yang untuk bilang tadi tuh kalau bicara pangan itu luas sekali, banyak. Karena ini kegiatan-kegiatan di lapas ini DP tujuan apa? Supaya meningkatkan ini produktivitas warga binaan. Supaya dorong bukan cuma badiang-badiang, tapi dorong ada kegiatan. Kalau ada kegiatan ya pasti di dalam. Dan memenuhi dorong kebutuhan pangan di lapas. Betul. Jadi soalnya mau belidang, dorong kurang panen sendiri. Jadi setidak-tidaknya itu warga-warga binaan yang di dalam lapas, dorang ada kegiatan. Dorang bilang. Kalapas bilang, torang besok mau pergi batanang padi siapa tuh tahu batanang padi. Paling banyak tuh sama Dendo bilang sama yang bermain PC juga ini. Jadi ini apa ketahanan pangan ini yang di lapas itu dia memberikan apa keterampilan kepada ini apa dorang ini penghuni lapas ini toh keterampilan sampai dia bermanfaat untuk apa warga binaan ini supaya setelah dia bebas dia akan buka usaha so mungkin ada kegiatan. Jadi, kalau dia ada lahan atau dia sewa atau dia pinjam orang pelan, dia akan membuat tanam. Toh? Dia mungkin dia lebih jago cara menanam rica bagaimana, tomat, tanam jagung atau milu. Tuh sama juga itu milu dan jagung. Apalagi sekarang harga rica dan tomat mahal sekali. Mungkin dia keluar kamari dari jadi warga binaan, dia sama terjun ke masyarakat, dia ada keterampilan menanam padi. Tuh senyana ketuk dia ada pekerjaan ada kesibukan. Dia setelah dia bebas, dia mau bikin usaha ini. Dia mau di bidang pertanian. Nah, apa-apa. Semua kan punya rencana. Kalau apalagi dilatih. Nah, kalau sudah dilatih sudah manfaatkan tuh pengetahuan itu. Lantaran tuh hari enak gampang. Di lapas itu DP dompe keterampilan sebanyak ada tuh cara bikin kompor. Dulu jual kompor tuh. Ada tuh ibu-ibu jago manjai. Di dalam di situ kan ada beberapa ibu-ibu jago sekali menjahitin, jago wasulam. Karena dorong sudah latihan. Macam-macam dorong bikin kerajinan-kerajinan dang. Supaya kasihan dorong itu ada kesibukan. Dan orang enggak ada apa rasa dang. Ada kegiatan kurang kaki malam. So waktunya tidur. Besok pagi sudah mulai dengan dorang kegiatan lagi begitu. Besok pagi ayam berkokok goni boleh bangun. Goni semua dengan aktivitas. Jadi serta ada kesibukan itu enggak terasa tuh waktu. Mar kalau cuma duduk mengayal Mar hebat untuk bilang hebat ini dorang dari lapas dan pikir bahwa ini dorang mesti dukung ini program Asta Cita dari Mar itu memang harus kan. Itu hari kan dari kepolisian. Itu program. Menana dorang batanang milu dari kepolisian dari Kapolda dan Kapolres dia terjun di Minasa Utara dia itu untuk DP pusat dan dorang tenaga milu. Kon di TNI ada backing menanam padi di Tondano. Padi jagung. Pokoknya hampir semua Ini ketuk untuk orang masyarakat. Itu bukan ketuk dorang mau pakai for dorang. Ini untuk orang ketahanan pangan.